Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast SMK BTB Juwana. Betul, di sesi PNTJ Pak Nur Rohim Tanya Jawab Part 2. Part 2 guys. Oke. Kali ini kita masih sama dengan narasumber yang part 1 sebelumnya. Betul, masih bersama Bapak Haji Nur Rohim SAG MM ya. Iya. Jadi kali ini beliau juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi SMK Betul BTB banget, Kak Novi. Juwana. Ini siswa-siswi makin banyak sekali nih Kak Agus yang memberi excited. pertanyaan-pertanyaan. Iya, gitu betul kepada sekali Bang Kak Novi, Rohim. betul. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita. Oke, kita sambut Bapak Haji Nur Rohim, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa, baik dari siswa maupun dari Bapak Ibu Guru yang mencintai BTB, ini selamat berjumpa di part 2. Dan mudah-mudahan di hari ini lebih semangat ya. Betul sekali Pak. Biar tidak bosan ya Pak. Oke, langsung saja dari pertanyaannya. Sebelum di pertanyaan nih Pak, ada satu kata atau dua kata untuk teman-teman kita? Ada. Ya, terima kasih Mas Agus dan Mbak Novi. Baik. Ini ada satu kata yang harus kita ingat-ingat. Jangan lupa kita selalu bersyukur. Atau selalu memujikan atau memanjatkan rasa syukur. Karena dengan bersyukur itulah orang akan semakin mengetahui siapa kita. Gitu ya. Yeah. Banyak-banyak Bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Kata-kata yang memiliki arti yang sangat-sangat dalam Iya, ya. sangat Kita dalam sebagai sekali. manusia tuh harus banyak-banyak bersyukur. Gitu. Oke, langsung saja ya Pak dari pertanyaan dari teman-teman kita. Betul. Oke, pertanyaan pertama dari akun Instagram atas nama Fahrid M _30. Assalamualaikum Pak. Di dalam wudhu kan ada kumur-kumur. Nah, itu membatalkan atau tidak gitu Pak? Terima kasih terutama dari Mas Farid apa siapa tadi ya. Pertanyaan yang cukup aktual dan itu memang kebanyakan kalau kita tidak tahu itu juga bisa membatalkan wudhu atau bisa membatalkan puasa. Karena wudhu termasuk kumur itu termasuk sunnah. Supaya nanti kita terhindar dari sesuatu yang nanti masuk ke diantara yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu di mulut atau di hidung maupun di lubang semuanya. Nah ini yang perlu dihati-hati. Ini kebanyakan generasi muda pas siang wudhu kan rodok ngorong itu. Wah wudhu asah tak kumur ayah. Akhirnya apa? Berkumur akhirnya ngorongnya rodok hilang. Lah inilah yang membatalkan. Karena apa? Sudah nafsu yang tadi ngorong akhirnya enggak ngorong otomatis kan sudah yang bagus karena wudhu kumur termasuk sunnah tidak usah berkumur. Supaya kita nanti tidak kemasukan sesuatu dalam lubang kita dan itu yang mensyaratkan batalnya puasa. Lebih baik tidak usah berkumur. Berarti tetap sah nggih Pak wudhunya walaupun tidak berkumur? Sah karena itu termasuk sunnah aja. Sunnah. Oke, terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Novi. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari @aldi_taufan Renaldi. Pak, ketika tarawih apakah niatnya dibaca setiap kita berdiri memulai sholat atau di awal saja? Iya, ini juga termasuk hukum fikih bahwa niat itu adalah wajib. Baik itu niat dalam hati maupun lesan. Cuman kalau menurut pandangan banyak ulama yang dianut di Indonesia, niat harus dilafalkan dengan keras. Tetapi jangan hanya niat dikeraskan di suaranya tapi hati juga ikut. Nah, pertanyaannya apakah tiap rokaat mau ganti 2 rakaat salam setelah salam niat lagi? Ada 2 versi, ada yang boleh meniatkan terawihnya itu langsung saya atau usolli sunatan tarwihi
isna asyara atau langsung 20 rakaat. Nah, ada juga yang usolli sunatan tarawih rakaataini. Nah, 2 rakaat. Nah, yang paling bagus, yang paling afdol itu diniati setiap mau takbiratul ihram atau setiap 2 rakaat sekali. Karena apa? Itu untuk memantapkan jiwa kita, memantapkan niat kita, dan niat itu hukumnya wajib. Kalau sholat tarawih tanpa niat maka tidak sah. Karena termasuk syarat rukunnya tarawih itu ada niat. Itu ya. Jadi lebih baik mau takbir atau setiap 2 rakaat salam. Baik, itu jawaban yang cukup jelas ya. Ya, cukup jelas berarti dan akurat. dianjurkan setiap rakaat. berarti. 2 rakaat. Betul, Oke. setiap mau takbiratul ihram. Iya. Ya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Warwer Jawi. Pertanyaannya nih Pak, suntik saat puasa apakah membatalkan puasa Pak? Wah, ini pertanyaan yang sangat medis sekali ini. Itu jawabannya memang dilematis yang ada di masyarakat kita, terutama masyarakat awam. Ada yang mengatakan bahwa memasukkan sesuatu melalui jarum itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Di sini ada 2 versi. Kalau yang disuntikkan itu melalui saraf atau melalui saluran-saluran darah dan itu berisi yang disuntiknya itu adalah suplemen makanan, itu jelas batal. Tetapi kalau disuntikkan pada dagingnya, ya pada daging, tidak pada saraf-sarafnya, dan yang disuntikkan itu memang obat, nah itu tidak batal. Nah, yang dikhawatirkan itu saya lemes, terus setelah saya disuntik, terus saya jadi semangat lagi. Ternyata yang disuntikkan apa? Suplemen atau gizi atau vitamin. Nah ini yang diharamkan atau yang membatalkan, maaf bukan diharamkan tapi membatalkan puasa. Kalau disuntikan jarumnya itu melalui saraf-saraf. Tetapi kalau di daging dan yang disuntikan itu adalah obat, tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Oke. Nah, kalau itu untuk suntik obat ya Pak. Kalau semisal untuk donor darah gitu, apakah membatalkan puasa? Sama, itu hukumnya tergantung, nanti ada hukumnya ad-daruratu tumbihu mahdurat. Kalau donor darahnya itu memang darurat, ya kalau darurat itu tidak membatalkan. Tetapi kalau tidak darurat, ya tetap membatalkan. Karena apa? Itu termasuk suplemen. Dalam arti tambah darah. Nah, puasa kalau memang darurat atau boleh tidak berpuasa tetapi diqadha atau dibayar di hari lain. Supaya nanti karena itu hubungannya dengan kesehatan, misalnya hari itu kita harus donor darah, baik itu yang mendonor maupun yang didonori. Nah, itu kalau memang membahayakan lebih baik tidak usah berpuasa dulu. Dan itu udzur syar'i namanya. Jadi udzur boleh tidak berpuasa tapi dengan alasan, yaitu ada alasan medis. Begitu. Kecuali kalau tidak ada alasan apa-apa, tahu-tahu aku tak golek donor ben iso sehat, lah itu beda. Ya gitu ya. Nah itu saya kira itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak dari _XYZ Ditya. Pertanyaannya nih Pak, apakah kalau tidak berpuasa boleh ikut lebaran Pak? Aduh, lebaran itu bukan miliknya orang yang berpuasa tok itu. Semua boleh ikut lebaran. Yang tidak boleh lebaran itu siapa? Orang gila. Jadi boleh walaupun tidak berpuasa ikut lebarannya boleh. Tetapi tidak mendapatkan makna daripada lebaran. Atau namanya Idul Fitri, yaitu hari fitrah, hari kesucian. Nah orang yang tidak berpuasa sama apa yang disucikan. Nah, karena untuk mencapai titik akhir daripada puasa 1 bulan itu kita mendapatkan fitrah, yaitu mendapatkan kesucian. Ibaratnya orang yang baru lahir,
Nah, kalau tidak ikut puasa, kalau ikut memfitrahkan tidak bisa. Cuman kalau ikut rame-ramenya, pestanya boleh. Tapi tidak mendapatkan hikmah atau kefitrahan dalam Idul Fitri atau Lebaran. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Novi. Betul. Pertanyaan dari @Raihan DP, Raihan Pak, DP. apa hukumnya mengajak orang untuk mokel atau membatalkan puasa secara sengaja? Jelas tidak diperbolehkan atau diharamkan kalau ngajak orang membatalkan puasa kalau tidak ada unsur syar'i yang dibenarkan menurut syariat Islam, apalagi dengan memaksa. Sangat-sangat perbuatan yang tidak terpuji dan itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Karena nanti kalau ini dibiarkan iso juga nanti diprovokasi, akhirnya nanti banyak orang tidak berpuasa. Nah, jadi tidak diperbolehkan. Oke. Selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram atas nama Nopan_saja. Pertanyaannya, merokok saat puasa, apakah batal puasanya Pak? Itu juga ada dua versi, ada yang tidak membatalkan. Dulu saya pernah pada waktu saya masih di PGA, ini saya tanya pada guru saya, rokok itu tidak membatalkan. Tetapi banyak para ulama, para madhab, karena tadi saya kembali lagi tujuan daripada puasa adalah kita untuk menahan nafsu kita. Sedangkan kalau rokok, kebanyakan perokok-perokok itu orang itu enggak makan pun kalau merokok merasa puas secara psikologis. Walaupun secara biologisnya kita enggak kenyang, tapi psikologis kita. Nah, sementara berarti itu ada unsur nafsunya. Karena apa? Supaya menghilangi kelelahan, kepenatan, kadang-kadang menghilangkan dahaga juga. Maka dengan demikian kalau itu sudah dinisbatkan atau dikiaskan sama dengan berbuka atau membatalkan atau memasukkan sesuatu pada lubang kita yang membuat nafsu kita bisa puas. Untuk itu hukumnya kalau menurut yang banyak jumhur ulama itu adalah tidak boleh atau membatalkan puasa. Jadi Baik. begitu untuk teman-teman. Jadi tidak boleh merokok Iya. saat puasa ya. Iya, betul banget Kak Novi, betul. Oke, ini pertanyaan dari saya sendiri Pak Nrokim. Iya, monggo. Kalau kita berpuasa, tetapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu bagaimana hukumnya gitu? Ini yang kebanyakan saya pengalaman mulai saya masuk di bulan puasa, yang saya cek itu kamu puasa apa enggak? Jawabannya puasa. Saya cek lagi, sholat enggak 5 waktu? 4 Pak, subuhnya saya tertidur, bangunnya jam 7. Tadi sudah saya jelaskan pada teman-teman sama anak-anak juga bahwa antara dua ibadah ini sama-sama pada masuk rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini yang lucu, sholat saja tidak lengkap, tapi puasa. Nah, ini kalau dihubungkan dengan membatalkan tidak batal puasanya. Cuman nilai puasanya ini yang batal. Kenapa kok saya katakan nilainya batal? Sementara yang wajib, yang fardu ain, yang tiap hari harus dilakukan. Kalau yang puasa kan ibadah tahunan. Jadi ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini yang diwajibkan oleh setiap orang Islam supaya nanti orang itu menuju kepada takwa. Itu. Tetapi as-sholatu atau as-sholatu imaduddin, banyak akimi sholat wa atu zakat dan sebagainya, banyak dalil-dalil perintah sholat. Justru yang paling utama awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-sholat. Yang dihisab duluan amal perbuatan manusia nanti adalah amalan sholat, bukan puasa. Kalau puasanya jelek kok sholatnya bagus, itu masih kategori bagus. Nah, tetapi kalau yang lucu, sholat orang lengkap
tapi poso. Ya, posone tidak batal, sah karena apa? Ada kriteria poso dengan kriteria sholat beda. Dan sholat tidak menjadi syarat batalnya puasa. Cuma nilainya, ini yang perlu dicatat, nilainya. Wong sholatnya gak lengkap tapi poso. Ya api posone tapi nilainya ini. Ya, jadi yang bagus ya sholatnya lengkap ya puasa gitu. Gitu Mbak Novi. Betul. Terima kasih Terima ya Pak. kasih, Jawabannya Pak ini Novi. sangat merinci. Iya, sangat akurat banget ya Kak Novi. Betul. Jadi kita bisa paham dan mendapatkan pelajaran. Iya, betul sekali Kak Novi. Jadi sia-sia kita kalau puasa lengkap tapi tidak sholat ya, Tidak sholat 5 teman-teman. waktu, iya. Ada alasannya ketiduran, Betul. capek, kayak gitu ya. Padahal itu wajib. Iya, Ya. setiap hari harus dilakukan 5 waktu. Betul. Enggak cuma pada saat puasa, enggak cuma Iya. pada saat Ramadan ya. Iya, betul sekali. Tetapi di hari-hari biasa kita setiap hari sampai selamanya sampai akhir hayat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, betul. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Semua Allah. pertanyaan sudah dijawab dengan Iya. baik, dengan rinci. Betul sekali, sangat akurat banget betul. ya. Jadi Oke. kita mendapatkan pelajaran. Teman-teman Iya. di rumah penonton setiap podcast SMK BTP juga Juwana. mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang sangat hikmat Iya, dan membawa betul. keberkahan. Mendapatkan ilmu-ilmu ya, Iya, ilmu-ilmu betul agama. sekali Kak Novi. begitu. Iya. Oke, sebelum kita tutup nih Bapak Nurrokim, mungkin ada kata-kata atau motivasi untuk penonton-penonton setia kita. Iya, Monggo. sebelum kata-kata nih ada kata-kata. Kata-katanya Pak Nurrokim. Terima kasih sekali lagi Mas Agus dan Mbak Novi. Baik, Pak. Karena kita sedang berpuasa, saya tak membuat kata-kata tentang puasa aja. Waduh, Waduh, monggo. Masya Allah, tabarakallah. Puasa kita hari ini atau aku berpuasa dengan harapan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasaku bukan hanya tentang menahan nafsu. Tetapi puasaku adalah menahan dari bentuk kesabaran dan ketabahan. Sehingga dengan ketabahan dan kesabaran puasaku akan mendekatkanku kepada yang menciptakanku. Masya Allah kata-katanya. Kata-kata hari ini Kata-kata ya. mutiara sangat-sangat Iya, sangat menyentuh hati. bagus sekali ya, sangat Kak dalam Agus ya. banget. Ya, bagus banget Kak Novi. Artinya itu kita berpuasa untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Iya, betul banget. Itu sangat Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Nurrokim SAGMM atas partisipasinya dan waktunya. sama-sama. Iya. Karena mau diundang di podcast SMK BTP Besok Juwana. mudah-mudahan diundang lagi ya. Ya, baik. Pasti Pak, pasti itu, diundang pasti. lagi. Karena saya Teman-teman senang. komen ya. Iya. Nanti setuju atau tidak narasumber kita datangkan Bapak Nurrokim lagi gitu ya. Oke, nanti kita Terima buat Q&A lagi ya. Betul. Oke. Sekian podcast SMK BTP Juwana. Saya Agus Dwi Aditya. Dan saya Novi Vina Sabila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.